Bapak Ibu, menurut pandangan manusia, berhasil itu memiliki pendidikan yang tinggi, memiliki gelar yang banyak, memiliki jabatan dalam pekerjaan, memiliki kekayaan yang berlimpah, rumah yang besar yang mewah, dan sebagainya. Itu menurut pandangan manusia. Keberhasilan seseorang jika ditinjau dari sudut pandang manusia, yaitu memiliki kekayaan, juga jabatan, dan kecantikan, kegantengan. Tetapi pada pagi hari ini kita akan belajar keberhasilan lewat sudut pandang Alkitab atau firman Tuhan. Kita akan membuka bagaimana apa keberhasilan menurut pandangan firman Tuhan dalam kehidupan seseorang. Apakah seperti menurut pandangan manusia, punya harta, punya kedudukan, terkenal, punya tabungan yang banyak? Pasti bertolak belakang Bapak Ibu. Kita buka dalam Ulangan pasal yang ke-10. Ulangan pasal yang ke-10. Kita akan melihat ada 5 hal di sini Bapak Ibu oleh pembacaan kita pada siang hari ini. Keberhasilan menurut firman Tuhan. Ulangan pasal yang ke-10. Kita akan membaca ayat yang ke-12 dan ayat yang ke-13 dengan pelan-pelan. Ulangan 10 ayat 12 dan ayat yang ke-13. 2, 3. Maka sekarang hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu selain dari takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan yang disampaikan kepadamu hari ini, supaya baik keadaanmu. Ya, Bapak Ibu, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang datang kepada bangsa Israel melalui hambanya Musa, bahwa di situ dikatakan kalau kita lihat satu bentuknya orang Israel diperingatkan supaya taat dan bersyukur. Orang Israel ini terkenal dengan satu bangsa yang bukan teguh, bangsa yang mudah melupakan Tuhan. Di saat mereka senang, mereka lupa Tuhan. Tetapi di saat mereka susah, saat mereka mengalami kesulitan, mereka ingat kepada Tuhan, datang kepada Tuhan. Nah, sehingga seringkali mereka diperingatkan, mereka diingatkan, dan Tuhan menyampaikan firman melalui Musa dikatakan, maka sekarang hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allah? Tuhan tidak meminta harta kekayaan daripada orang Israel, tetapi Tuhan minta kepada mereka di sini yang pertama dikatakan, selain dari takut akan Tuhan Allah. Yang Tuhan minta dari bangsa itu, yaitu takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan. Ternyata bangsa Israel ini, Bapak Ibu, mereka bangsa yang mudah terpengaruh, bangsa yang mudah tergoda dengan lingkungan. Mereka tidak memiliki pendirian yang kokoh dalam Allah. Ketika mereka berada di satu bangsa atau di tengah-tengah suku bangsa yang tidak mengenal Allah, yang tidak percaya kepada Tuhan, maka dalam kehidupan sehari-hari bangsa ini akan segera
dimiliki setiap orang. Yang pertama, karena akan terhindar dari kejahatan. Kita melihat dalam Amsal, ulangan ini dikasih tanda Bapak Ibu karena kita akan tetap kembali ke situ nanti. Amsal pasal yang ke-8, mengapa takut akan Tuhan itu perlu dimiliki oleh seseorang supaya terhindar dari kejahatan. Amsal pasal yang ke-8 ayat yang ke-13 kita baca bersama-sama. Amsal 8 ayat 13, 2, 3. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Raja Salomo menyampaikan di sini dikatakan bahwa takut akan Tuhan membenci kejahatan. Takut akan Tuhan perlu dimiliki seseorang dalam kehidupannya supaya terhindar dari kejahatan. Jika mereka memiliki takut akan Tuhan, maka dimanapun mereka berada, mereka akan tetap berpegang kepada kebenaran. Hidup mereka akan terpaut kepada firman Allah. Mereka tidak akan mudah terpengaruh. Mereka tidak akan mudah terombang-ambingkan. Dan dikatakan oleh Salomo, aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, perbuatan-perbuatan yang jahat, perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan di hati Allah. Dan dikatakan dan mulut penuh tipu muslihat. Orang yang takut akan Tuhan, mulutnya tidak akan ada tipu-tipu. Perkataannya akan dijaga. Di dalam Efesus 4 ayat yang ke-29, kalau tidak salah di situ dikatakan bahwa janganlah perkataan kotor keluar dari mulutmu. Seorang yang takut akan Tuhan, tipu tidak akan ada di dalam mulutnya. Yang kedua, perkataan kotor pun tidak akan keluar dari mulutnya. Karena dia tahu ketika dia mengeluarkan kata-kata kotor atau ketika dia berbuat jahat, ketika dia tipu, akan ada sebab akibatnya. Akan ada ganjaran yang tidak baik yang akan dialami dalam kehidupannya karena itu dosa. Itu sebabnya dia tidak akan berani melakukan itu. Salomo berkata, aku benci kepada kesombongan. Salomo sebelum takut akan Tuhan, sebelum dia sungguh-sungguh hidup di dalam Allah, Bapak Ibu, hidup Salomo itu jahat di mata Tuhan. Dia begitu sombong. Dia berkata, ketika dia meminta nasihat dari orang-orang tua, nasihat itu dia tidak terima, tidak masuk akal, itu jadul. Itu zaman dulu, itu zaman dulu. Sehingga apa yang dia minta? Dia minta nasihat para anak-anak muda. Ketika dia meminta nasihat anak-anak muda, dia rasa, wow, bagus, keren. Itu sebabnya apa yang terjadi. Dia berkata kepada orang-orang Israel, penatua Israel, kelintingku lebih besar dari pinggang ayahku. Dia berkata, kelintingku lebih besar dari pinggang ayahku. Apa maksudnya Bapak Ibu? Bahwa ayahnya Daud itu tidak ada apa-apanya. Saya lebih berhikmat, saya lebih pandai, saya lebih bisa melakukan ini dan itu. Dia tidak menganggap apa yang ayahnya lakukan selama ini. Dia sombong, dia jahat, dia merendahkan ayahnya. Bapak Ibu, itu sebabnya ketika disadarkan oleh firman Tuhan, ketika dia benar-benar bertobat, dia menyerahkan hidup kepada Allah, maka dia melihat bahwa kehidupannya yang dulu yang begitu kotor, yang begitu hina, yang begitu jahat di mata Allah, tidak layak di hadapan Allah. Dia mulai sungguh-sungguh kepada Tuhan dan dia berkata, aku benci kepada kejahatan. Kejahatan apapun dia benci, kesombongan pun dia benci, bahkan tipu-tipu pun dia benci. Kenapa?
Karena Tuhan sudah baharui hatinya, Tuhan sudah baharui karakternya, Tuhan sudah ubahkan dia menjadi manusia baru, sehingga kemuliaan Allah yang ada dalam kehidupan Salomo dan kehidupan lama itu ditinggalkan. Itu sebabnya kita pun sebagai anak-anak Tuhan, kita perlu memiliki hati yang takut akan Tuhan, supaya dimanapun kita berada, meskipun tidak ada orang di sekeliling kita, tapi kita tahu, kita sadar bahwa sepasang mata dari surga tidak pernah terlelap untuk melihat saya dan saudara, apa yang kita kerjakan di muka bumi ini, apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan, apa yang keluar dari mulut lidah kita. Dia tidak pernah terlelap. Dia perhatikan kita sadar. Dan ketika kita sadar bahwa Tuhan mengawasi saya dan saudara, Tuhan memperhatikan kehidupan saya dan saudara, maka dimanapun kita berada, kita akan tetap berpegang kepada kebenaran. Kita tidak akan melakukan kejahatan di mata Allah. Ini Bapak Ibu. Yang kedua, mengapa takut akan Tuhan perlu dimiliki setiap orang? Yang pertama tadi supaya terhindar dari kejahatan. Yang kedua, kita akan melihat di dalam Mazmur pasal yang ke-34. Mazmur pasal yang ke-34, ini Mazmur pun yang pertama Bapak Ibu. Mazmur 34 ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11. Mengapa takut akan Tuhan perlu dimiliki setiap orang? Yang kedua, karena hidupnya dijamin oleh Tuhan. Ayat 10 dan ayat 11 kita baca bersama-sama. 2, 3. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Firman Tuhan berkata di sini, di mana Raja Daud sampaikan bahwa takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus. Kenapa? Sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Orang yang takut akan Tuhan, hidupnya dijamin oleh Tuhan. Dijamin bukan hanya secara jasmani di dunia ini, tetapi dijamin di surga juga ada kehidupan yang kekal. Kita mau pilih mana Bapak Ibu? Kalau kita memilih takut akan Tuhan, hidup kita dijamin oleh Allah. Hidup kita ada di tangan Tuhan. Hidup kita ada dalam pengawasan Allah, ada dalam pembelaan Allah. Itu sebabnya tetap memiliki hati yang takut akan Allah. Karena ada berkat-berkat yang Tuhan sediakan. Dikatakan bahwa hidupmu dijamin tidak berkekurangan. Tidak berkekurangan sukacita, tidak kekurangan damai sejahtera, tidak berkekurangan baik secara ekonomi. Walaupun mungkin ada, Tuhan izinkan kita mengalami, tapi tidak selamanya. Firman Tuhan berkata di dalam Mazmur, tidak selamanya orang benar itu dibiarkan goyah. Jadi tidak selamanya Tuhan izinkan kita goyah, Tuhan izinkan kita mengalami kekeringan, mengalami kekurangan dan sebagainya. Tapi ada kalanya, kenapa kita kadang-kadang mengalami kekurangan? Kenapa kadang-kadang kita mengalami satu kecemasan Bapak Ibu? Kadang-kadang kalau firman Tuhan kita melihat dalam Injil Matius itu dikatakan karena kamu kurang percaya. Karena kita ragu. Apalagi saat kita ada satu pergumulan yang luar biasa. Kita sudah berdoa, sudah berkumpul, berdoa, mungkin kita bahkan sudah berpuasa, tapi belum ada jawaban daripada Allah. Karena mungkin kita dibuat ragu. Karena membuat kita tawar hati. Tetapi ketika kita tetap bertekun di dalam Tuhan, kita tetap berkata, Tuhan, terima kasih Engkau pasti menjawab doaku. Kita akan melihat pembelaan Allah.
Itu sebabnya tidak selamanya dibiarkan orang benar itu goyah. Kalau tidak salah di Mazmur 55 ayat itu kita kalau tidak salah, itu bisa dikatakan tidak selamanya. Karena pembelaan Allah itu, pertolongan Tuhan itu akan Dia nyatakan bagi saya dan saudara. Yang kedua, kita masuk poin yang kedua. Apa keberhasilan menurut firman Tuhan atau dari sudut pandang Alkitab atau firman Tuhan? Yang pertama tadi, takut akan Tuhan. Yang kedua, kita kembali ke dalam kitab Ulangan pasal yang ke-10. Yang kedua, kita tetap mengacu kepada Ulangan ini Bapak Ibu. Dikatakan di sini, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya. Hidup menurut segala jalan yang ditunjukkan. Bapak Ibu, sudahkah saya dan saudara hidup menurut jalan yang ditunjukkan oleh Allah? Atau sudahkah hidup saya dan saudara sehari-hari menurut firman Allah? Atau kehidupan kita sehari-hari apa kata gue, atau apa kata saya, atau apa kata orang lain? Ketika kita hidup menurut jalan yang ditunjukkan Allah, itu ada kehidupan Bapak Ibu. Kalau kita hidup menurut jalan yang ditunjukkan oleh Allah, ada kehidupan. Di dalam Mazmur pasal yang ke-16, coba kita buka. Mazmur 16. Mazmur pasal 16, kita akan baca bersama-sama ayat yang ke-11. Mazmur 16 ayat yang ke-11, 2, 3. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Daud mengatakan di sini bahwa Tuhan memberitahukan kepadaku jalan kehidupan, di mana Dia untuk hidup dalam jalan Allah, bukan menurut jalannya, bukan menurut kemauannya, tapi menurut kehendak Allah. Sehingga Dia katakan di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Bagaimana supaya saya dan saudara memiliki sukacita yang berlimpah-limpah? Hiduplah belajar sesuai dengan firman Tuhan. Hidup di dalam kebenaran Allah, bukan dalam kebenaran manusia. Karena ketika kita hidup dalam kebenaran manusia, belum tentu itu benar di mata Allah. Bapak Ibu, adakah dosa besar dan dosa kecil? Kadang-kadang kalau kita merenungkan, ketika ada orang mencari kita dan kita tidak siap menerima mereka, atau kita tidak mau bertemu dengan mereka, kadang-kadang kita berkata kepada anak kita, dan ini pengalaman saya juga Bapak Ibu, bilang, mama tidak ada di rumah, atau mama lagi berdoa. Nah, sehingga ketika kamu datang, anak berkata, mama tidak ada, mama keluar, mama berdoa. Akhirnya kamu pulang, aku pulang. Bapak Ibu, kira-kira ini dosa atau tidak? Dosa. Nah, dosa. Berarti kita mengajari, dan kita sedang mengajari anak kita berbohong. Kita sedang mengajari anak kita berbohong. Karena kita berkata kepada bilang mama tidak ada di rumah, atau bilang mama lagi berdoa. Ini dosa. Tapi dosa yang tidak mendatangkan malu. Jadi dosa
Ini dosa Bapak Ibu, tapi kadang-kadang kita melakukan itu, bahkan saya juga pernah melakukan itu dengan alasan-alasan tertentu, sehingga kita bilang, mama tidak ada, mama lagi berdoa, seperti itu, padahal itu dosa. Nah, Bapak Ibu, mari kita belajar dalam kehidupan kita untuk kita mau sesuai dengan firman Allah, berjalan dalam kebenaran Allah. Firman Tuhan berkata bahwa Daud berkata di sini, engkau memberitahukan kepada jalan kehidupan, di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Bapak Ibu, ketika kita berbohong, kira-kira kita masih tetap sukacita atau tidak? Kalau saya berbohong, hati saya tidak sejahtera Bapak Ibu. Hati saya tidak sejahtera. Kenapa tadi saya lakukan itu? Tuhan ampuni saya, Tuhan ampuni saya. Itu yang saya alami dalam kehidupan saya. Itu sebabnya saya belajar untuk selalu ya di atas ya, tidak di atas tidak. Saya belajar dalam kehidupan saya jujur. Meskipun kadang-kadang itu sakit, kadang-kadang sakit, tapi tetap belajar ya di atas ya, tidak di atas tidak. Karena saat saya berbohong yang saya rasakan dalam kehidupan saya kehilangan sukacita. Saya kehilangan damai sejahtera. Nah, kita belajar teman-teman berkata di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Kalau kehidupan saya dan saudara hidup menurut jalannya Tuhan, kehendaknya Tuhan, hati kita akan dipenuhi dengan sukacita yang berlimpah. Ada damai sejahtera, dan dikatakan di tangan kananmu ada nikmat senantiasa, ada kebahagiaan. Di tangan kanan Allah ada kebahagiaan. Mari Bapak Ibu, kalau kita mau menikmati kebahagiaan daripada Allah, kita mau menikmati sukacita daripada Allah, mari kita belajar untuk hidup menurut jalannya Tuhan. Karena jalannya Allah itu mendatangkan kehidupan bagi saya dan saudara. Ini yang kedua, saya tidak akan lama Bapak Ibu masuk di dalam yang kedua. Yang ketiga, kita kembali ke dalam ulangan tadi. Firman Tuhan katakan di sini yang diminta Tuhan dari orang Israel maupun dari kita orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, selain dari tadi hidup takut akan Tuhan, yang kedua hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, karena jalan yang ditunjukkan Allah itu dalam kehidupan. Yang ketiga, mengasihi Dia, tetap mengasihi Allah. Keberhasilan seseorang dalam kehidupannya apabila dia bisa mengasihi Tuhan. Bapak Ibu, tidak semua orang bisa mengasihi Tuhan. Bahkan orang Kristen sekalipun yang punya KTP Kristen, belum tentu mereka mengasihi Tuhan. Kenapa saya katakan seperti itu Bapak Ibu? Sekalipun KTP Kristen, tapi belum tentu mengasihi Tuhan. Kenapa Bapak Ibu? Mari kita buka jawabannya. Kita melihat dalam Injil Yohanes 14. Injil Yohanes 14 Injil Yohanes 14 ayat 15, 2, 3. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Firman Tuhan berkata di sini, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Sudah sejauh mana saya dan saudara melakukan atau menuruti firman Allah? Firman Tuhan berkata kalau kita mengasihi Dia, kita akan belajar melakukan firman. Kita akan belajar melakukan kehendak Allah dalam kehidupan saya dan saudara. Bukan kehendak kita, tapi kehendak Tuhan, maunya Tuhan. Itu sebabnya tadi saya katakan, orang Kristen belum tentu mengasihi Allah meskipun KTP Kristen. Tapi kalau kehidupan mereka tidak menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, firman Tuhan yang berkata bahwa jika kamu mengasihi aku, kamu akan melakukan perintah
saya dan saudara mau melakukan perintah Tuhan, firman Allah dalam kehidupan saya dan saudara sehari-hari. Ini Bapak Ibu. Jadi mari kita belajar. Kalau saya mengasihi Tuhan, berarti hidup saya harus sesuai dengan firman Allah. Kadang-kadang berat Bapak Ibu untuk kita hidup melakukan firman Tuhan itu berat. Karena keinginan kita itu sangat berlawanan dengan keinginan Allah. Keinginan kita itu berlawanan dengan keinginan Allah. Kita ingin menjadi yang wow, kita ingin ini, kita ingin itu. Tapi teman-teman tidak boleh, itu dosa. Tidak boleh. Mungkin salah satu contoh. Sebelum sekarang ini kan terpampang Bapak Ibu. Yang penting ada data. Ada data. HP ini. Di HP ini, HP yang kita pegang ini bisa menjadi berkat bagi kita, tapi bisa juga menghancurkan iman kita. Kenapa saya katakan bisa menghancurkan iman kita? Bapak Ibu, kalau kita tidak takut akan Tuhan, maka yang akan kita buka di HP ini film-film yang tidak baik. Tahun 2015 ada seorang gembala sidang Gereja Pertobatan Bapak Ibu, punya anaknya ini sudah menikah, sudah berkeluarga. Nah, berjalannya waktu anak ini juga pelayan Tuhan di gereja itu. Ini di daerah Kalimantan. Saya baru lihat kemarin dia punya kesinian video itu. Jadi apa yang terjadi? Ini pas hari Minggu. Hari Minggu mau ibadah, sedang persiapan untuk ibadah. Tiba-tiba soundnya rusak. Seperti itu, sound ini rusak. Akhirnya anak pendeta ini, anak hamba Tuhan ini, kepala ini dia bawa sound ini ke pastori. Dia putar-kotik, dia putar-katik. Tapi sambil dia putar-katik, sambil dia buka, dia perbaiki, dia buka HP dan dia nonton film-film yang tidak baik. Sehingga merangsang dia. Nah, dia sambil perbaiki, sambil dia nonton film tidak baik ini. Nah, Bapak Ibu, apa yang terjadi? Tiba-tiba ada satu remaja umur 16 tahun, karena haus, dia tidak bawa air minum, dia datang ke pastori. Dia bilang, kakak, saya minta, saya mau minum, silakan ambil. Dia masuk ke dapur, dan dia ambil dan minum. Ya, setelah dia minum, anak ini tidak langsung kembali ke gereja karena ibadah sudah memulai, tapi dia duduk-duduk di sofa. Dia duduk-duduk di sofa dan dia angkat kaki. Nah, dia angkat kaki, dia duduk. Bapak Ibu, apa yang terjadi? Ini anak pendeta ini, gembala ini masih dia ambil itu. Dia lihat dan dia ingin melakukan. Akhirnya apa yang terjadi? Kesaksian itu saya bergerak. Akhirnya dia melakukan kejahatan. Dia tarik anak itu ke kamar, dia perkosa. Setelah dia perkosa, mereka tidak ikut ibadah lagi. Dia lakukan kejahatan itu, dan apa yang terjadi Bapak Ibu? Dia bunuh anak itu. Karena dia berteriak, dia bunuh anak itu dan dimasukkan di gudang. Tapi karena dia ketakutan, akhirnya dia buang ke semak-semak. Dia berusaha bagi-bagi, dia buang dengan cara dia naik motor, dia bungkus seperti itu. Ibunya mencari. Ketika dia cari, terakhir disampaikan, oh itu tadi ke pastori, dan dari situ dia tidak pulang. Nah, Bapak Ibu, hal yang di tangan kita ini bisa menjadi berkat, tapi ini bisa menjadi malapetaka. Ketika kita tidak memiliki hati yang takut akan Tuhan, maka yang kita lihat ini isinya adalah bel-bel yang tidak baik. Hari ini yang merusak dia, akhirnya dia ditangkap. 2 minggu setelah peristiwa itu, baru ketahuan anak pendeta ini yang melakukan, dan dia ditangkap. Dia seorang pegawai, punya pekerjaan yang luar biasa, istrinya cantik, tapi itu setan sudah bekerja. Itu yang terjadi. Itu sebabnya Bapak Ibu, mari firman Tuhan berkata, kalau kamu mengasihi aku, kata Tuhan, kamu akan hidup menurut perintahku. Mari kita sebagai orang Kristen yang mengasihi Tuhan, mari kita tunjukkan pribadi kita
Dia memiliki satu kerinduan ingin sepenuhnya mengikut Yesus, begitu ya. Ingin sepenuhnya mengasihi Yesus, mengikut Yesus. Dan orang ini memang sudah melakukan beberapa firman Tuhan. Dan dia bertanya kepada Yesus, perbuatan apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh kehidupan yang kekal? Tadi di situ dikatakan Yesus menjawab dalam ayat yang ke 18, kata orang ayat 17, jawab Yesus, apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik, tetapi jika engkau ingin masuk dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Kata orang itu kepadanya, apa keberhasilan menurut firman Tuhan? Yang pertama tadi, takut akan Tuhan. Yang kedua, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya. Dan yang ketiga, mengasihi Tuhan dengan kita menunjukkan kesetiaan kita kepada Allah. Dan yang keempat, beribadah kepada Tuhan Allahmu. Di dalam Ulangan pasal yang ke-10 ayat yang ke-12, beribadahlah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap jiwamu di sini. Pesan saya dan saudara, keberhasilan saya dan saudara lihat Alkitab dan firman Tuhan itu ketika saya dan saudara taat melakukan ibadah kita kepada Allah. Ibadah yang kita kerjakan dengan segenap kita hadir, tapi dikatakan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, segenap kekuatanmu. Kita sungguh-sungguh taat, kita sungguh-sungguh beribadah kepada Allah. Jangan badan kita di gereja, tapi hati pikiran kita kemana Bapak Ibu? Ke pekerjaan, ke rumah, ke suami, atau ke orang tua, atau ke pacar. Itu sebabnya kenapa ketika firman Tuhan disampaikan anak-anak muda, bukan hanya anak-anak muda, buatan kita, setiap keputusan kita harus berlandaskan kebenaran Allah. Benar enggak keputusan saya ini? Ketiga, kita baca bersama-sama Amsal 3 ayat yang pertama, 2, 3. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Jangan melupakan ajaran Allah, tetapi kita tetap berpegang kepada firman Tuhan. Dimanapun kita berada, tetap belajar untuk sesuai dengan firman Allah. Dan biarlah hatimu memelihara perintah Allah. Firman Tuhan itu biar senantiasa kita pelihara di hati kita, bahwa dimanapun kita berada, tetap tunjukkan kita adalah orang yang beribadah kepada Tuhan, orang yang mengasihi Tuhan, orang yang hidup takut akan Tuhan, sehingga berkat Allah itu, janji Allah itu akan menjadi bagian saya dan saudara. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua, bahwa keberhasilan kita menurut pandangan firman Allah